Anda kembali di iNews Prime bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, Arsyad Rashid dipilih menjadi ketua tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Pengusaha sekaligus tokoh masyarakat tersebut akan dibantu oleh sejumlah pendamping termasuk mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa. Para ketua umum partai politik pengusung dan pendukung bakal calon Presiden Ganjar Pranowo menggelar rapat konsolidasi di kantor DPP PDI Perjuangan Jakarta Senin siang. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo hadir bersama PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono dan Ketua Umum Partai Hanura Osman Sabta Odang. Mereka disambut Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Pertemuan Ketua Umum Parpol ini membahas mengenai pemenangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Arsyad Rashid dipilih menjadi Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Pria berdarah Palembang ini lahir di Jakarta 16 Maret 1970. Dia merupakan anak pensiunan TNI Angkatan Darat dan menjadi lulusan dari Teknik Komputer di University Southern California. Arsyad juga mendalami administrasi bisnis hingga meraih gelar Bachelor of Science di Pepperdine University, California, Amerika Serikat. Pemirsa, untuk membahas lebih dalam mengenai Arsyad Rashid yang dipilih menjadi Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo di Pilpres 2024, kita sudah terhubung dengan Sekjen Partai PDI Perjuangan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristianto, dan Sekjen P3 M. Arwani Tomafi. Assalamualaikum, selamat malam Mas Arwani, Mas Hasto. Selamat malam, apa kabar? Baik, salam sehat selalu Mas Hasto. Mas Arwani. Malam. Saya ke Mas Hasto terlebih dulu ya. Mas, bisa dijelaskan kepada kami tentu dengan segala pertimbangan sampai pada akhirnya memutuskan sosok Arsyad Rashid, seorang profesional, menjadi Ketua Tim Pemenangan Ganjar Pranowo? Ya, ini karena komitmen bagaimana Pak Ganjar Pranowo merupakan kesatu paduan kepemimpinan dengan Bapak Presiden Jokowi. Berbagai tantangan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, bagaimana Indonesia harus melakukan lompatan kemajuan dengan memanfaatkan bonus demografi, kemudian bagaimana bergerak cepat untuk kemajuan Indonesia Raya dalam seluruh aspek kehidupan, hilirisasi industri, perpindahan ibu kota dengan suatu paradigma baru. Ini memerlukan sosok ketua tim kampanye bukan hanya sekedar punya kemampuan leadership manajerial di dalam memobilisasi seluruh resources di dalam menggerakkan rakyat Indonesia untuk mendukung Pak Ganjar Pranowo, tetapi juga sekaligus menjadi partner dari Pak Ganjar Pranowo di dalam mengedepankan aspek-aspek kemajuan, misalnya dengan memperkuat visi ekonomi, bagaimana bekerjanya sektor real, maka itu ada di dalam diri Pak Arsyad Rashid. Apalagi beliau juga sebagai sosok muda yang dinilai berhasil, dan ini sesuai dengan target pemilih yang sebagian besar anak-anak muda. Anak-anak muda memerlukan suatu ikon, memerlukan suatu keteladanan, dan Pak Arsyad Rashid dengan pengalamannya yang luas itu mampu memberikan keteladanan, dan dengan demikian pergerakan tim pemenangan pemilu sekaligus juga mempertajam suatu komitmen bagi Pak Ganjar Pranowo di dalam gerak cepat untuk kemajuan Indonesia Raya kita. Oke, Mas Hasto, sudah komunikasi dengan Pak Arsyad Rashid mengenai penunjukan ini? Ya, Pak Arsyad Rashid sendiri jujur terkejut karena ya sebenarnya kemarin karena pertanyaan dari wartawan, dan kemudian para ketua umum yang bergabung mendukung Pak Ganjar Pranowo ini kan sosok yang sangat akrab dengan wartawan, sehingga apa yang diputuskan dalam rapat langsung disampaikan kepada rekan-rekan pers, karena dorongan bagaimana pergerakan Pak Ganjar Pranowo yang mengakhiri jabatan pada hari ini di Jawa Tengah dan kemudian mendapatkan dukungan
antusiasme yang begitu besar dari rakyat untuk memberikan restu dalam penugasan di Jakarta, kemudian langsung menyampaikan hal itu. Saya tadi malam langsung berkomunikasi dengan beliau terkejut, tetapi juga itu sebagai suatu kehormatan, tetapi kami juga paham terhadap bagaimana kondisi internal dari Kadin. Beliau punya tugas yang sangat penting terkait dengan ASEAN Summit kepemimpinan Indonesia saat ini, sehingga kemudian ya beliau perlu melakukan langkah-langkah komunikasi di internal Kadin terlebih dahulu. Tetapi dari komunikasi yang kami lakukan, memang kami sampaikan ada kesesuaian juga karakter antara Pak Ganjar Pranowo dengan Pak Arsyad Rashid, dan kemudian kami monitoring dari sosial media, ternyata 97% itu memberikan suatu respon yang positif. Justru karena positif ini kemudian ya muncul berbagai tanggapan-tanggapan, tetapi secara majority 93% pantauan kami di berita online, berita sosial media sangat respect dan kemudian mengapresiasi bagaimana Pak Arsyad Rashid ini sebagai sosok yang sangat piawai di dalam kemampuan manajerialnya dan cocok untuk mendampingi Pak Ganjar sebagai ketua tim kampanye. Saya bergeser ke Mas Arwani. Mas Arwani, ini kaitannya dengan rapat yang dilakukan oleh Ketua Umum tadi malam. Publik tentu berharap akan ada nama yang akan diumumkan mendampingi calon presiden Bapak Ganjar Pranowo. Apakah betul sesungguhnya P3 masih berupaya untuk paling tidak menyodorkan nama Pak Sandiaga Uno dalam posisi sebagai orang nomor 2 dalam koalisi ini? Ya, terima kasih. Jadi kerjasama politik yang kami lakukan dengan PDI Perjuangan adalah satu kerjasama bagaimana menyukseskan gelaran pemilu 2024 secara lebih luas ya. Tidak hanya bagaimana kita memenangkan gelaran pemilu presiden 2024, tetapi juga sukses dalam pemilu legislatif 2024. Ada banyak tahapan, ada banyak capaian yang menjadi komitmen yang kita bangun antara P3 dengan PDI Perjuangan. Termasuk yang sangat penting adalah bagaimana menyiapkan kepemimpinan ya, dan juga semangat kerja kabinet ke depan itu betul-betul bisa melanjutkan capaian-capaian yang diinginkan dan juga yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi pemerintahan sekarang ini. Oleh karena itu ada tahapan-tahapan yang kita ikuti bersama, dan P3 juga ada saling kepercayaan antara kami dengan PDI Perjuangan. Oleh karena itu kami juga tidak gegimongso ya, tidak lalu gerusa-gerusu, tidak atau kami akan mengikuti tahapan-tahapan dalam proses kerjasama politik ini dengan baik. Nah, dari satu sisi itu, tetapi juga kami perlu sampaikan bahwa Rapimnas ke-6 P3 menyodorkan nama Sandiaga Uno untuk diusung menjadi untuk memperjuangkan untuk memperjuangkan Bapak Sandiaga Uno untuk bisa mendampingi Bapak Ganjar Pranowo. Itu kami sampaikan dalam rapat, juga kami sampaikan melalui Ketua Umum, dan P3 akan mengikuti proses ini insya Allah dengan secara baik. Gitu. Saya bergeser ke Mas Hasto. Mas Hasto, jika demikian bagaimana ini Mas mengenai nama yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo? Kami dengar sebetulnya sudah ada namanya yang sudah dikantongi, betulkah demikian, tapi belum diumumkan? Ya, kalau nama kan secara dinamis terus dilakukan pencermatan, kajian secara mendalam, dan tentu saja dengan mendengarkan suara rakyat. Mbak Puan Maharani sendiri telah menyebutkan ada 5 nama, dan salah satunya kan yang juga diusulkan dari rekan-rekan P3. Prinsipnya siapa yang akan menjadi pendamping Pak Ganjar Pranowo ini adalah
sosok Dwi Tunggal, sosok yang menyatukan energi kepemimpinan yang memperkuat kemampuan teknokratik dari Pak Ganjar, memiliki visi dan komitmen terhadap kemajuan Indonesia Raya kita, mampu bergerak cepat di dalam mendorong kemajuan, khususnya yang pertama sumber daya manusia kita agar bonus demografi dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya melalui revolusi mental, penguasaan iptek, riset inovasi, kemudian menjadikan perguruan tinggi itu sebagai city of intellect di dalam mendorong pusat pembangunan strategis Indonesia Raya secara keseluruhan sebagai negara kelautan yang ditabari pulau-pulau. Itu semua memerlukan sosok pendamping yang bekerja keras, yang juga energik, dan Mas Hasto, mohon maaf saya potong ya Mas Hasto. Tetapi aspek elektoral juga merupakan pertimbangan yang tidak kalah penting. Mohon maaf saya potong Mas Hasto. Pada akhirnya juga pasti PDIP juga melihat realitas politik yang disampaikan dalam Rapimnas ke-6 P3 tadi. Bagaimana meresponnya? Ya, P3 kan sahabat sejati PD Perjuangan. Kami berdua, PD Perjuangan dan P3, sama-sama dikerdilkan hanya menjadi aksesoris demokrasi selama masa Orde Baru ketika Ibu Mega menjadi presiden didampingi juga Pak Hamsahas. Itu merupakan perpaduan pemimpin yang saling melengkapi, sehingga apa yang disampaikan P3 tentu saja juga menjadi suatu perhatian yang sangat penting. Tetapi terkait dengan siapa yang akan diputuskan, ya tentu saja melalui dialog bersama antara Ibu Megawati Soekarno Putri dengan para ketua umum. Dan kemarin sebenarnya juga sudah ada pertemuan tertutup antara 4 ketua umum partai politik, Ibu Mega, kemudian Pak Haji Mardiono, Pak Bang Oso, kemudian juga ada Pak Haritanu. Semua membahas hal-hal yang sifatnya khusus dan kemudian akan dicari pendamping yang terbaik. Kita juga tidak boleh melihat bagaimana, tidak boleh melupakan konstelasi politik yang ada setelah misalnya Pak Anies bersama dengan Pak Muhaimin Iskandar, Pak Prabowo masih mencari siapa yang akan mendampingi. Jadi semua aspek dipertimbangkan, dan bulan September ini kan bulan percepatan di dalam pergerakan bagi Pak Ganjar Pranowo setelah beliau menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik. Rakyat begitu haru, tumpah ruah datang ke Jawa Tengah secara spontan, dan kemudian bulan Oktober itu bulan yang sangat istimewa untuk menggelorakan kebinekaan kita, mengingat di pemilu-pemilu yang lalu itu kita melihat ada yang menggunakan isu-isu yang berkaitan dengan memecah belah bangsa, kemudian membelah persatuan kita. Kami menangkap poin Anda, jadi suatu catatan yang penting. Oke, saya terakhir nih ke Mas Arwani. Berkaca dari peta politik yang terjadi saat ini, termasuk di koalisi tetangga, bisa disebutkan ya, ada yang memasang tenggat sampai pada akhirnya tidak dapat jatah cawapres, malah lepas dari koalisinya. Bagaimana P3 mencermatinya? Ya, yang terpenting bagi kami, ya, bangunan komitmen kerjasama politik dengan PDI Perjuangan ini ya berjalan terus. Ada pembahasan, ya, ada diskusi, ya, ada pembicaraan yang akan terus kita ikuti bersama. Kami tidak ingin bangunan kerjasama politik yang sudah terbangun dengan baik ini, misalnya, ya, tidak bisa berjalan, tidak berjalan dengan baik, hanya gara-gara misalnya ada perbedaan yang di luar bangunan komitmen penguatan kerjasama politik ini. Kami posisi ya bersama-sama akan membahas, termasuk juga bagaimana komposisi pasangan capres-cawapres. Yang terpenting adalah para partai politik, termasuk yang sudah berjalan kemarin, Ibu Mega luar biasa memimpin rapat, ya, lalu juga melakukan pembicaraan secara khusus dengan para ketua umum. Saya kira itu menjadi pertanda bahwa bangunan komunikasi itu akan berjalan dengan baik. Kami optimis dengan bangunan kerjasama politik seperti sekarang ini. Terima kasih Mas Arwani Tomafi, Sekjen P3 sudah hadir bersama kami, termasuk Mas Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan. Terima kasih. Terima kasih, selamat malam. Salam sehat selalu untuk Anda berdua. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Ini Prime masih akan kembali untuk Anda saat lagi.